Halo semua, perkenalkan nama saya Vira Rahel Carolina Pitupulu dengan NIM 20051214099. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kepada kalian semua mengenai kabeling kabel UTP. UTP merupakan singkatan dari Unshield Twistor Pair. Sesuai namanya, Unshield, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium, sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Kabel UTP dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna unik di tiap kabel, lalu disusun berilitan pada tiap pasang warna hingga menjadi 4 pasang. Pertama, jingga. Kabel warna jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Putih jingga, kabel warna putih jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Hijau, kabel warna hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Putih hijau, kabel warna putih hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Warna biru, kabel warna biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Putih biru, kabel warna putih biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Warna coklat, kabel warna coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Putih coklat, kabel warna putih coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Fungsi kabel UTP. Kabel UTP digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Dalam penerapannya, kabel UTP memiliki aturan dalam penyusunan kabel berdasarkan kegunaannya. Selain itu, fungsi kabel UTP dapat dibagi menjadi lebih spesifik lagi berdasarkan jenis dan kategorinya. Jenis-jenis kabel UTP ada 3. Yang pertama, straight through. Untuk kabel tipe straight through memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan lainnya. Tipe kabel straight through biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub, lalu komputer ke switch. Yang kedua, crossover. Untuk kabel tipe crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya antara komputer dengan komputer ataupun router dengan router. Yang ketiga adalah rollover. Kabel tipe rollover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda, hampir sama dengan tipe straight through. Namun tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol. Misalnya, switch dengan printer, switch dengan proyektor. Ini merupakan gambar kabel dari straight through, crossover, dan rollover. Kategori kabel UTP yang pertama, kategori 1 atau Cat 1. Merupakan kabel dengan kualitas transmisi terendah yaitu sebesar 1 Mbps. Kabel dengan kategori ini hanya mendukung komunikasi suara analog saja, sehingga kurang cocok untuk sistem modern saat ini. Kategori 2 atau Cat 2 memiliki kecepatan transmisi data hingga 4 Mbps. Kabel dengan kategori ini telah mendukung data dan suara digital. Umumnya kabel ini digunakan pada jaringan dengan teknologi token ring oleh IBM. Namun, seiring perkembangan zaman, kabel tipe ini sudah tidak cocok lagi digunakan pada sistem modern saat ini. Yang ketiga ada kategori 3 atau Cat 3. Kabel UTP kategori 3 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan IBM, token ring, dengan kecepatan 4 Mbps sebagai pengganti Cat 2. Kategori 4 atau Cat 4 memiliki kecepatan transmisi data hingga 16 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital.
Umumnya, kabel ini juga digunakan pada jaringan IBM token ring 16 Mbps dan juga didukung pada jaringan Ethernet 10 BST. Kategori 5 atau Cat5 memiliki kecepatan transmisi data hingga 100 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Kabel ini dapat berjalan pada kecepatan transmisi data hingga 1 Gbps. Umumnya, kabel jenis ini mendukung jaringan token ring Ethernet dan Fast Ethernet. Kategori 6 atau Cat6 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi 250 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel jenis ini digunakan pada jaringan Gigabit Ethernet dan 10G Ethernet. Kategori 7 atau Cat7 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi hingga 600 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel jenis ini digunakan pada jaringan Gigabit Ethernet dan 10G Ethernet. Selanjutnya ada kategori kabel UTP. Yang pertama ada Cat1, kecepatannya up to 1 Mbps, tipe kabel twisted pair, penggunaan Plain Old Telephone Service atau POTS. Yang kedua ada Cat2, up to 4 Mbps, tipe kabelnya twisted pair, terus penggunaannya token ring. Lalu Cat3, up to 10 Mbps, maksimumnya ada 100 meter, tipe kabel twisted pair, penggunaan token ring dan 10 BST Ethernet. Selanjutnya ada Cat4 up to 16 Mbps, maksimum 100 meter, tipe kabel twisted pair, penggunaan token ring dan 10 BST Ethernet. Selanjutnya ada Cat5 up to 100 Mbps, maksimumnya 100 meter, tipe kabel twisted pair, penggunaannya token ring, Ethernet dan Fast Ethernet. Selanjutnya ada Cat5a up to 1 Gbps, maksimumnya 100 meter, tipe kabel twisted pair, penggunaan Ethernet, Fast Ethernet, dan Gigabit Ethernet. Selanjutnya ada Cat6 up to 10 Gbps, maksimumnya 100 meter, tipe kabel twisted pair, penggunaan Gigabit Ethernet dan 10G Ethernet. Selanjutnya ada Cat6a up to 10 Gbps, maksimum 100 meter, tipe kabel twisted pair dan penggunaan Gigabit Ethernet dan 10G Ethernet. Dan yang terakhir ada Cat7 up to 10 Gbps, maksimumnya 100 meter, tipe kabel twisted pair dan penggunaan Gigabit Ethernet dan 10G Ethernet. Karakteristik kabel UTP. Yang pertama, bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel dengan warna berpasang-pasangan. Kedua, tiap pasang warna dililit sehingga menghasilkan 4 pasang kabel. Ketiga, tidak memiliki pelindung. Keempat, maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter. Kelima, menggunakan konektor RJ45. Yang keenam, kecepatan transmisi hingga 1000 Mbps. Dan yang terakhir, memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Kelebihannya, proses instalasi terbilang cukup mudah, harganya relatif terjangkau, ukuran kabel sert konektornya kecil, tidak akan terjadi gangguan apabila salah satu saluran kabel mengalami kerusakan, perawatannya mudah. Kekurangan, jarak kabel yang hanya mencapai maksimum 100 meter, proses transmisi atau pengiriman data yang lambat, rentan terhadap gelombang elektromagnetik, mudah diserang atau disadap, harus ada pipa plastik agar fungsi kabel menjadi maksimal. Berikut akan saya tunjukkan bagaimana cara pemasangan kabel UTP menggunakan simulator. Jadi yang pertama, ini digunting dulu.
luruskan kabelnya satu per satu. Nah, setelah diluruskan, di sini kabelnya akan disusun. Jadi yang pertama berwarna hijau putih, kemudian berwarna hijau, setelah itu berwarna orange putih, kemudian berwarna biru, lalu berwarna biru putih, setelah itu orange, setelah itu berwarna coklat putih, dan yang terakhir coklat. Nah, setelah warnanya sudah tersusun, akan ditutup. Nah, setelah itu akan dikencangkan. Dan ya, kalau seperti ini tandanya sudah berhasil. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.